Banyak hal yang harus diketahui sebelum kita membudidayakan tanaman cabai di saat musim kemarau ataupun musim penghujan. Pasti sudah tentu banyak perbedaannya. Kemudian langkah-langkah apa yang harus dilakukan di saat tanaman cabai sudah mulai terserang hama kutu-kutuan, kemudian penyakit, entah itu lalat buah, antraknos, kemudian layu fusarium, dan masih banyak sekali hama, kutu-kutuan, dan penyakit yang selalu menyerang tanaman cabai yang kita budidayakan. Kemudian setiap petani mempunyai tata cara yang berbeda, itu sudah pasti. Kemudian pemakaian pupuk yang berbeda, insektisida yang berbeda, fungisida yang berbeda, kemudian nutrisi dan kalsium pun juga sangat berbeda. Entah itu menggunakan pupuk mikro ataupun pupuk makro, pasti selalu ada perbedaan. Dalam video kali ini teman-teman, saya akan mereview kembali. Kemudian di samping itu saya juga sedang melakukan pemetikan tanaman cabai saya yang ke-23 kalinya. Teman-teman, mungkin teman-teman tidak percaya, mungkin juga percaya, tapi buahnya masih sangat lebat sekali. Dan ini yang sudah mulai memerah adalah di buah-buah atas di ujungnya. Buat teman-teman yang baru menemukan channel saya Heri Petani Indonesia, jika menyukai video saya silahkan like, komen, dan subscribe. Jika tidak menyukai video saya silahkan di skip saja, karena niat kami di sini hanya ingin berbagi pengalaman, sharing pengalaman saya pribadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Berjumpa kembali dengan saya Heri Petani Indonesia. Mungkin video-video yang kami upload berbeda dengan sahabat-sahabat tani yang lain. Kemudian banyak sekali yang komplain dengan tata cara yang saya pergunakan. Jika saya menggunakan kesamaan dengan sahabat-sahabat tani yang lain, mereka semua juga selalu mengatakan bahwa saya mengikuti metode si A, si B, dan si C. Jika saya menggunakan metode yang saya pergunakan sendiri, katanya itu pun juga akan memancing jamur dan juga penyakit-penyakit yang lainnya. Yaitulah namanya kelebihan dan kekurangan manusia. Jika ada lebihnya mungkin selalu diapresiasi, jika ada kurangnya mungkin juga selalu dikoreksi. Itu sudah fenomena dalam kehidupan kita sehari-hari. Banyak yang suka dan juga banyak yang tidak suka, banyak yang tidak suka dan juga banyak yang suka. Itulah kehidupan. Tapi apapun yang saya bagikan di video-video kami adalah real, video kami pribadi, kemudian adalah tanaman kami pribadi. Setiap pemupukan dan setiap penyepraian juga selalu saya buatkan videonya. Bagi kami, niat kami, tujuan kami hanya ingin berbagi pengalaman, karena saya pun juga masih tahap pembelajaran. Yang terpenting tetap semangat, selalu rajin untuk mengontrol tanamannya. Kemudian apa yang dibutuhkan oleh tanaman cabai yang kita budidayakan, dengan satu syarat, yaitu dengan dosis yang tepat, interval yang tepat, cara mengaplikasikan yang tepat, insya Allah tanaman cabai akan tumbuh secara optimal. Kemudian di dalam budidaya tanaman cabai selalu saya bilang bahwa pondasi itu ada di lahannya. Proses lahan sebaik mungkin, karena tingkat keberhasilan budidaya tanaman cabai itu 60% dari lahannya. Jika lahannya itu nyaman untuk tanaman cabai, kemudian langkah-langkah berikutnya 40%-nya adalah perawatannya. Perawatan seperti apa? Pemberian pupuk, kemudian pemberian nutrisi, pemberian fungisida, dan juga insektisidanya. Perbedaan pupuk itu akan terjadi jika penanaman tanaman cabai
itu dilakukan di lahan yang sama berulang-ulang, itu pun juga harus di rolling menggunakan fungisida. Biasanya menggunakan merek A, kemudian di tahap berikutnya harus dirubah. Begitu juga dengan insektisida. Kenapa saya selalu menjelaskan bahwa pemrosesan lahan itu harus benar-benar jadi? Karena lahan itu adalah penumpang hidup untuk setiap tanaman yang kita budidayakan. Penuhi lahan itu dengan nutrisi, dengan unsur hara yang tercukupi, insya Allah langkah berikutnya hanya melakukan perawatan dengan cara melakukan pemupukan dengan dosis-dosis yang rendah. Keberhasilan dalam budidaya tanaman cabai tergantung dari segi perawatan, karena pupuk pun juga masuk ke dalam perawatan tanaman cabai tersebut. Sering saya jelaskan, pergunakanlah pupuk dengan dosis yang rendah dulu, fungisida yang dosis yang rendah, inseknya juga dengan dosis yang rendah. Tujuannya agar hama itu tidak kebal oleh fungisida dan juga insektisida yang kita pergunakan untuk tanaman cabai kita sendiri. Kemudian langkah yang kedua adalah, kenapa saya selalu bilang tambahkan trichoderma untuk lahannya? Tujuannya apa? Untuk mengantisipasi datangnya layu bakteri, layu fusarium, busuk batang, busuk pangkal batang. Kemudian langkah-langkah berikutnya adalah usahakan buatlah lubang pemupukan yang berbeda jika sahabat-sahabat tani semua menggunakan plastik mulsa. Jika tidak menggunakan plastik mulsa, usahakan jangan dilakukan pemupukan di bawah pohonnya persis. Sebenarnya penyakit layu fusarium, penyakit jamur itu bisa diminimalisir, bukan berarti mengobati secara total, bukan teman-teman, tapi bisa diminimalisir dengan cara yaitu mencegah dari mulai pemprosesan lahannya. Dengan seperti itu insya Allah tanaman itu tinggal mengontrol, merawat, kemudian kita cek setiap hari apakah tanaman tersebut sudah mulai terkena trip, tungo, kemudian bercak daun, dan juga penyakit-penyakit yang lain. Di sini saya hanya membagikan pengalaman saya pribadi teman-teman, karena video-video yang kami upload di channel Heri Petani Indonesia itu murni tanaman sendiri, mulai segi pemupukan, penyepraian, kemudian pemanenan pun juga saya lakukan sendiri sambil megangi kamera, berarti real. Terus kemudian pupuk-pupuk yang saya pergunakan, memang dari awal saya budidaya tanaman cabai seperti itu. Adanya pupuk urea, pupuk NPK saya pergunakan, tapi dengan satu syarat yaitu dengan dosis yang rendah. Tapi tetap harus diikuti karena tanaman cabai itu mempunyai dua fase, yaitu fase vegetatif dan juga fase generatif. Jadi pupuk pun juga harus disesuaikan. Karena di saat tanaman cabai saya buahnya sudah lebat, saya ingin tanaman cabai itu muncul tunas-tunas baru. Maka dari itu saya pergunakan pupuk NPK, kemudian saya tambahkan pupuk urea. Memang banyak sebagian para petani menyebutkan itu membahayakan tanaman, tapi kalau menurut kami adalah membahayakan tanaman jika dosis yang diberikan berlebihan. Tapi kalau 120 liter air hanya menggunakan 1,5 kg, insya Allah aman untuk tanaman. Tujuan pupuk urea sendiri itu yang saya jalani ataupun hasilnya itu daunnya sangat hijau sekali, kemudian sama sekali tidak ada bercak daun. Kemudian untuk pupuk NPK sendiri juga itu pupuk seimbang teman-teman. Jadi pupuk NPK itu bisa dipergunakan di fase vegetatif dan juga di fase generatif. Ada video-video kami yang sebelumnya itu hanya menggunakan pupuk NPK 16-16 itu di dua fase, yaitu fase generatif dan juga fase vegetatif. Fase vegetatif dan juga fase generatif itu pun juga alhamdulillah tanamannya sangat subur sekali, buahnya lebat. Jika ingin menambahkan pupuk yang lain misalnya seperti kalsium, nutrisi, itu pun diibaratkan manusia itu pengen ngemil teman-teman. Jadi selain kita makan nasi, kita juga butuh ngopi, butuh cemilan, pisang goreng, dan juga kemudian roti bakar. Jadi intinya seperti itu pun juga saya pahami, karena seakan-akan apa yang saya lakukan di sini itu adalah tidak benar. Sedangkan di sini saya adalah
berbicara fakta. Apa yang saya lakukan, hasilnya saya upload di channel Heri Petani Indonesia. Nah, seperti ini hasil pembukaan kemarin, buahnya yang sampingnya sudah merah semua, tapi di ujung tunasnya itu sudah mengeluarkan buah-buah kembali. Intinya, sehabis dilakukan pematikan, 3 hari kemudian biasanya yang di atasnya itu sudah mulai menguning, dan itu pun juga sudah mulai muncul buah-buah lagi. Kemudian daunnya juga sangat hijau. Jadi salahnya di mana? Salahnya tidak ada kalau menurut bagi kami, karena pemakaian fungisida dan insektisida pun juga dosisnya sangat rendah sekali teman-teman. 16 liter saya menggunakan 2 sendok makan, itu peres, tidak penuh. Biasanya kalau sahabat-sahabat tani di mix dengan fungisida dan inseknya, tapi saya tidak melakukan itu karena tujuan saya apa? Saya berusaha meminimalisir pemakaian obat-obat kimia karena lokasi budidaya tanaman cabai itu di tengah-tengah lingkungan. Mungkin kalau hanya menggunakan abasel misalnya baunya tidak terlalu tercium, tapi kalau saya menggunakan korakron, alika, biasanya itu sangat menyengat sekali, otomatis akan mengganggu lingkungan di sekitar di mana saya membudidayakan tanaman cabai. Kemudian untuk fungisidanya juga sama, saya menggunakan fungisida dengan dosis yang sangat rendah sekali, yaitu 1 sendok makan sampai 2 sendok makan peres. Itu teman-teman penjelasan saya, mudah-mudahan videonya bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses buat Anda, salam sukses buat para petani di seluruh Indonesia.